Kita coba buat agak bagus lah. Mana controllernya yang dipakai? Nanti sampai yang tambahkan ya. Jadi kalau sudah ada webnya yang jadi satu, bagian Anda menambahkan yang sudah dibuat, yang bagian Anda sendiri ke dalam web yang sudah dijadikan satu itu ya. Controllernya namanya user. Oke, di dalamnya kita buat fungsi. Ya, kita buat fungsi baru. Misalnya namanya wishlist gitu. Terserah. Ya, nama fungsinya belum ditulis. Nama fungsinya apa? Mungkin tambah wishlist atau apa? Silakan. Fungsi nama dari fungsi itu huruf pertamanya jangan huruf besar. Tambah wishlist gitu. Jangan wishlist tapi tambah wishlist atau wishlist tambah. Wishlist belakangnya tambah gitu. Jadi ini cuma untuk menambah saja ya. Apa yang ditambahkan? Misalnya ID dari barangnya ya. Berarti ID dari barangnya dibesarkan Mas. Di zoom biar teman-teman bisa lihat. Ya. Berarti apa yang ditambahkan? Ya ID dari barangnya ya. Ke dalam fungsi ini. Bagaimana caranya? ID-nya ditaruh di sini di dalam argumen. Di mana caranya nulis argumen itu ditulis di mana? Di dalamnya kurung itu. Variabel apa yang menampung nanti ID barangnya? Ditulis Mas, apa variabelnya? Terserah sampean. Kelihatan enggak? Kalau nggak kelihatan dibesarkan lagi. Kelihatan yang belakang? Ayo, cepetan, jangan lama. Oke, dolar barang ya. Nah, apa yang kita lakukan? Kita masukkan dolar barang ini ke dalam cookie ya. Kalau sebelumnya kita pakai session, sekarang kita coba pakai cookie.
kemarin sudah dijelaskan kalau session itu disimpannya di dalam servernya, kalau cookie disimpan di masing-masing ya browser yang mengakses web. Nah, kita pakai library. Kemarin kita langsung pakai PHP ya. Kita langsung pakai PHP vanilla. PHP murni gitu ya. Sekarang kita pakai bawaannya dari CodeIgniter. Berarti kita pakai this load helper. Kita load helper baru yang kita gunakan untuk memasukkan cookie ini. This load helper. Cookie ya. COOKIE ya. Lihat atas dulu. Cara nulisnya gimana. Baris ke-19 itu loh. Ini pentingnya ngetik nggak copy paste ya. Biar kita hafal tanpa menghafalkan. Karena sering ngetik ya. Jadi E-nya satu. Titik komanya jangan lupa. Oke. Itu titik koma itu ya. Titik koma atau titik dua itu? Titik koma. Bawahnya kita buat cookie-nya dengan fungsi yang sudah disiapkan oleh itu setelah kita load helper cookie itu, yaitu fungsinya namanya set garis bawah cookie. Set garis bawah cookie. Kurung buka kurung tutup. Titik koma sekalian biar lupa. Oke. Ya, ini yang depan kita tulis nama cookie-nya. Kira-kira apa namanya? Wishlist atau apa terserah. Oke, Pak. Belakangnya bukan situ ya. Jadi sama kayak argumen yang ada di fungsi wishlist tambah, itu kan kita membuat variabel untuk menampung nilai ya. Nah ini sama, kita ada fungsi namanya set cookie. Set cookie ini akan menampung argumen-argumen yang kita berikan. Ya, argumen salah satu yang kita berikan itu nama dari cookie-nya itu. Ya. Argumen berikutnya yang kita masukkan ke dalam fungsi set cookie ini adalah, berarti kita tambah mas, koma, di luarnya petik. Oke, berikutnya adalah nilai apa? Nilainya yang kita tambahkan ke situ. Apa? Masa ID? Apa? Bilang. Masa barang? Ayo. Apa? Tulisannya loh apa? Gitu dah teman-teman. Ayo, apa seperti itu? Ini sudah di mute. Siapa yang nyalain? Hmm. Hmm.
Sudah. Ya. Berikutnya, argumen berikutnya itu bisa diisikan dengan berapa lama cookie ini akan bertahan. Ya. Ayo Mas, tambah argumen berikutnya. Nah, diisi dengan apa? Angka. Nanti angka ini mewakili berapa detik. Jadi kalau misalnya 7 hari berarti gimana? Kalau 1 jam diisi berapa? 1 jam berapa detik? Nggak tahu. 1 menit. Ya, tulis 60. Berarti nanti 60 detik cooking ini akan hilang ya. Gitu. Kalau 2 menit kalau 1000 detik 1000. Ya kan? 6000 detik 6000. 6000 detik itu berapa? 6000 detik itu 600 menit. Ya. 100 menit. 100 menit. Bingung loh? Nah, bagaimana nih cara yang enak untuk menuliskan kalau gitu? 3600 detik. 1 jam. Tahu dari mana kok 3600 1 jam? Ayo kayak ulang-ulang. 1 menit, 2 menit, tahu dari mana? Ya. Berapa? 60 menit kali 60 detik kali 2. Kalau 60 menit berapa detik? Nah, 360 dari mana? 3600, Mas. 3600 tahu dari mana? Kali. Iya. Ini berarti 1 jam. Berarti gimana? Hah? Tadi 60 kali berapa? Kalau 1 hari? Hmm? Kenapa harus dikurung? Kan kali itu urut dari kiri ke kanan. Kenapa perlu kurung? Kecuali ini tambah. Gitu. Kali itu dari kanan dari kiri hasilnya sama. 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 itu sama aja dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Sama aja 5 kali 2 kali 3 kali 1 kali 4. Nggak ada urutannya, nggak efek. Kali 24. Gimana nulisnya? Ini loh, biar tahu teman Anda yang di depan. Siapa namanya? Mas Noval nih biar tahu. Nulisnya gimana? Dari awal tak nulisnya gimana? Jadi gimana tulisannya? Hasilnya kayak apa? Sih. 60 kali 1 hari. 1 bulan. Satu tahun.
Iya. Iya, bisnis Anda kan maunya bisnis itu bertahan hampir selamanya, toh. Bisnis kalau sampai lihat lagi bulan depan ternyata hilang, bukan bisnis namanya. Namanya mimpi. Kalau bangun hilang. Ya, sudah benar tadi, 1 tahun itu kayak gitu. Nah ini tinggal dikalikan lagi mau berapa tahun nih bertahan. Mau 100 tahun ya dikali lagi 100. Hmm? Mau dikali 10, dikali 10. Ya, ya seperti saya bilang kemarin, cookie ada 2 cara agar cookie ini sudah semua ya. Hah? Ada 2 cara cookie bisa terhapus ya. Yang pertama adalah kalau waktunya habis, kalau yang kedua adalah dihapus dengan manual, dengan eh, apa namanya, kerelaan yang hapus. Ya dikasih tombol bisa, atau bagaimana untuk menghapus ya. Jadi ini contoh yang cookie yang kita beri waktu selama 10 tahun. Sampai itu absen kemana? 9-10 ya. Ya, 9-10 ya, benar ya? Ya, ini contoh yang 10 tahun. Kalau Anda mau ganti dengan Anda sendiri ya silakan. Anda ganti jadi detik langsung ya enggak apa-apa. Anda buat variabel untuk melakukan perkalian lalu variabelnya dimasukkan ke situ juga bisa. Ya. Jadi ada banyak tambahan, misalnya agar cookie ini cuma bisa diakses oleh website Anda, ya. Nggak bisa diakses oleh website lain. Tambah lagi koma, nama websitenya apa. Gitu. Ya, koma, base URL gitu. Gimana base URL? Base. Terus? Terus? Gimana base URL nulisnya? Gimana nulisnya? Base URL itu gimana nulisnya? Oh. Ya, makanya detain dari awal. Teman Anda itu nggak ngerti. Kalau sampai suruh nambah-nambah diktin dari awal. Ah. Nah, tapi base URL ini cuma bisa jalan kalau helper apa namanya? Helper URL-nya dijalankan. Kita sudah ada apa belum di sini? Tidak tahu. Kita bisa tambahkan itu di dalam helper yang sudah ada di atasnya itu. Ya. Jadi cookie-nya kita masukkan ke dalam array. Jadi dalamnya helper itu array. Di dalamnya helper itulah. Gimana tulisannya gimana? Kalau mau memakai helper lebih dari satu gimana? Tolong dibantu, Mas Naufal ini. Dihapus dulu lah itu. Hmm.
Apa? Diktin. Mas hafal Kak. Ya. Gitu ya. Jadi kita buat UKI ini sudah, wis anggap aja sudah selesai gini ya. Kita buat fungsi baru di controller ini untuk error deh nanti. Tutupnya fungsi mana? Ya. Kita buat fungsi baru. Anggap aja ada tombolnya di situ untuk nambah barang ya. Jadi kita buat public function gitu. Isinya cuma menampilkan view di slot view gitu, tapi juga ada helper URL-nya. Biar kita bisa pindah halaman. Iya, Mas. Apa namanya? Namanya belum. Wishlist aja, wishlist gitu aja. Wishlist gitu. Nah, nggak ada isinya, burung tutup. Itu di slot helper kayak atas, yang URL aja. Di slot URL. Bawahnya di slot view, nanti kita buat view-nya. View-nya namanya wishlist juga gitu. Salah. Wishlist Mas. Nama view-nya. Tulisannya. Nah, betul. Titik koma. Titik koma. Buat view-nya sekarang, view wishlist-nya dibuat. View wishlist-nya dibuat. Di save dulu Mas. Hilang nanti. Sering-sering nge-save ya, nggak usah disuruh nge-save. Ada perubahan, nge-save. Jadi untuk yang informatika kemarin buat dari diagram itu tentang penjualan. Makanya tadi saya tahu kok ada penjualan lagi. Soalnya kemarin juga buat penjualan. Jadi teman-teman bisa lihat di situ ya. Penjualan itu bagaimana cara membuatnya. Karena nggak akan kita bahas lagi ya. Tolong dilihat video dari teman-teman yang informatika. Jadi kita bahas masalah tabel many to many, relasi many to many itu nanti bagaimana. Lah itu kita bahas di situ. Dan itu sesuatu yang penting sekali. Itu sesuatu yang penting sekali kalau Anda mau membuat software, kalau mau membuat database, maka Anda wajib belajar itu. Ayo buat, belum, loading. Mati tak internet. Anak-anak sedikit ya Mbak, nggak bisa dipakai. Yang datang sedikit.
netnya. Saya internetnya trouble. Untung save tadi ya. Sudah mulai? Bisa? Enggak. Ini ada teman-teman mau ganti pakai web, pakai hostingnya siapa gitu. Di sini Google Meet saya kok masih nyambung. Ya, tolong. Ini ada monitoring buat Mas Novel. Jadi kalau memang di sebuah web itu ada yang pakai session, ada yang pakai cookie. Untuk wishlist sebenarnya memang yang paling baik pakai cookie karena cookie itu bertahan lama. Sedangkan kalau pakai session ya begitu ditutup browsernya ya hilang. Ya, maka memang seharusnya pakai cookie. Kalau username password lah itu baru pakai session sebaiknya. Kecuali kalau memang ada, biasanya ada ketika login di bawahnya itu ada kotak ingat saya, remember me atau apa. Lah itu disimpannya nanti akan disimpan di cookie kalau dicentang. Jadi ada pilihan mau disimpan di mana, cookie apa session. Nah kalau disimpan di cookie atau session, kita sebagai programmer nggak tahu nih Pak, disimpan di mana. Ya, kita tahu, tinggal cek aja. Jika cookie yang ini ada, maka pakai cookie. Ya, ketika cookie nggak ada, dicek session. Ketika session yang ini ada, misalnya session login ada, berarti dia sudah pernah login kan gitu. Kalau ada cookie ya sudah pakai cookie, kalau nggak ada cookie dicek session. Kalau di session juga nggak ada, berarti dia belum login. Itu urutannya. Sama. Pakai Telkomsel juga. Ini satu sama Telkomsel. Pak. Jadi Telkomsel trouble. Terus nggak apa-apa, istirahat dulu, istirahat dulu. Tolong diresapi yang tadi kita buat itu apa. Walaupun cuma baru berapa baris. Sambil nunggu internet, monggo kalau ada yang mau istirahat dulu. Beberapa menit itu. Sembilan 10. Lambat loh Mas ya. Denda loh ya Mas ya. Dendanya 3 miliar. Enggak bangun gedung, bangun kos-kosan. Jadi kalau mahasiswa mau ngekos silakan. Ada pertanyaan sampai sini? Kali-kalian itu? Mungkin bisa nyoba di PHP biasa, kali-kalian itu hasilnya apa kalau dilakukan? Apakah itu harus sesuai
Enggak. Kan intinya adalah hasilnya. Hasilnya nanti adalah berapa detik. Makanya coba dibuka di SEM-nya tadi, Mas. Di copy dulu itu. 60 kali 24. Nah, di copy. Buka di SEM-nya, ada file yang mau dipakai enggak? Tadi ada file yang sudah disiapkan tadi dipakai itu enggak apa-apa. Yang online, maaf ya, enggak muncul gambarnya soalnya internetnya masih drop. Kalau saya yang presentasi bisa enggak ya? Tetap, Mas, tetap di situ. Oh, baru login, baru masuk. Ya berarti sampean aja yang presentasinya jadi saya. Ya, presentasikan lagi. Presentasikan lagi. Filenya yang tadi dibuka, yang SEM tadi. Sudah? Dihapus semua itu? PHP biasa kan? Masa bisa jalan? Iya, dihapus semua. Buat PHP, pembuka PHP. PHP, di enter. Nah, dolar, hitung hari. Hitung hari. Jangan ada spasi dong. Sama dengan dipastikan yang tadi. Titik koma, Eko, hitung hari. Dolar dong. Titik koma. Nah, coba dijalankan di browser. Oh, ini di dalamnya controller ya, dikeluarkan aja, dikeluarkan dari coordinator. Filenya dikeluarkan dari coordinator. File data titik PHP ini loh. Taruh di folder luarnya coordinator. Mana data tadi? Ini coba dijalankan.
hapus lagi. Oke, dah. Besarkan. Besarkan. Berapa itu? Dikasih number format gitu. Kodenya mas. Dolar hitung hari itu dimasukkan ke dalam fungsi dikat dulu. Hitung harinya dikat. Yang bawah. Number, NU, M, BER, number format. Nah, masukkan di situ. Oke, coba jalankan. Belum di save sudah? Sudah. Nggak ada perubahan. Coba kembali ke tadi ya. Number format. Setelah hitung hari, koma. Apa ini? 0, 0, dalam petik titik gitu. Ya, itu titik. Dot. Nah, udah save. Masih, lanjutkan. Sebelumnya titik itu kasih koma. Itu setelahnya 0, koma, dalam petik koma. Dalam petik tanda koma. Ya. Kenapa enggak jalan? Enggak jalan sama sekali. Hah? Apanya yang error? Benar loh harusnya. Coba bawahnya. Enter. Eko. Petik. Hari. Spasi hari. Spasi hari. Sebelumnya hari kasih spasi dulu. Coba dijalankan. Iya, enggak. Browsernya sampean mas, sketch-nya minta di historinya dihapus ya. History 1 jam yang lalu. Iya, data PHP itu dihapus. Langsung aja tadi data PHP dihapus. Kembali, coba dijalankan lagi. Ya udah apa betul itu? Tetap nggak muncul harinya. Browsernya masalah. Kayak browser yang lain aja. Pertanyaan kecil. Kayak browser yang lain.
Atau filenya yang salah? Coba dilihat di filenya tadi. Data PHP. Ya buka itu. Buka itu dulu, buka filenya, buka itunya. Itunya. Sublemnya ya. Sublemnya dibuka. Ini masih yang controller, Mas. Dari tadi sampai lupa yang di controller. Ya buka lagi, ditutup. Pantesan, bukan salah browsernya. Berarti di fitnah browsernya. Ini diklik kanan, diedit di sublime atau di mana? Ya. Ya dipastekan itu tadi. Oke, save. $311 juta hari ya. Ya, 10 tahun. Oke. Ya, kembali ke kode. Coba lo kode yang tadi. Kode yang tadi. Sublime tadi. Ini diganti. 10-nya dihapus. Dihapus itu, dihapus. Dihapus lagi. Sudah. Itu 10, tulis 10 di situ, 10. 12-nya ditulis setelahnya 60. 60 dikali 12. Ya. Bisa. Ingat ya tadi 311 juta berapa tadi ya? Jalankan. Tunggu. Mana? Dibesarkan, Mas. Oh, berubah ya? Dibesarkan. Sampai besarkannya pakai apa sih, Mas? Oke, kembali ke tadi. Dilihat. Ada yang kurang sampai. 60-nya hilang satu itu. Intinya diacak seperti apapun namanya perkalian itu, kalau sama-sama perkalian harusnya hasilnya sama. Ya. Bukan hari ya, itu detik ya, 311 detik. Maaf, salah, bukan hari. 311 juta detik. Oke, kita lanjutkan dengan yang tadi. Nah, view-nya di refresh ya, Mas, di refresh halaman ini. Atau file manajernya diklik lagi harusnya. Buat view baru, namanya wishlist. TTPAP. Enter. Masuk ke dalamnya, edit. Ini yang kita lakukan cuma membuat sebuah input. Jadi ada form dulu. Nah, ya harusnya ada ya. Expect error itu ya. Tapi kita buru-buru, kita lanjut aja buat form form. Actionnya action ACTION sama dengan PHP, kode PHP, tanda tanya sama dengan
base URL seperti tadi, base URL. Nama kelasnya tadi apa? Dalam kurung. Dalam nama kelasnya tadi apa? Nama kelasnya tadi apa? User ya? Petik. User. Di dalam petik ya. User. Garis miring. Fungsinya tadi adalah wishlist tambah ya. Garis bawah tambah. Sudah itu aja. Error nggak ya? Wishlist tambah. Nggak apa-apa, biarkan. Berarti nanti controllernya yang kita rubah. Controllernya dari user ini kita rubah ya, buka. Nggak pakai, kita rubah nggak pakai ini apa namanya? Nggak pakai argumen, tapi kita pakai URI. Sudah tahu URI itu apa? Oh, lulus. Gimana kah dirimu? Jadi di bawah tadi yang wishlist tambah tadi, dolar barangnya dihapus itu. Dihapus ya, sudah ya. Di bawahnya ditambahi dolar barang yang bawah itu diganti, ditambah dengan dolar dis, THIS ya, dis, terus tanda panah itu minus besar, URI, I. Oh kan mas, jangan dibesarkan gitu mas, dibesarkan browsernya aja, sekalian besar semua. Kalau nanti sampai pindah hilang lagi. URI lebih panah lagi. Segmen SEGMENT dalam kurung 3, di dalam kurungnya dikasih angka 3. Ini berarti kita ngambil URI yang ketiga. Apa maksudnya? Jadi dari domain itu, domain nama kelas itu adalah URI yang 1, ya. Lalu nama fungsi adalah URI yang kedua. URI yang ketiga ini adalah sesuatu yang kita tuliskan nanti di belakangnya. Di belakangnya nanti kita tuliskan apa? Bisa kayak gitu. Walaupun sama sih, kayak gini juga kita belum ini ya. Dihapus lagi. Disknya tetap, disknya yang tetap disk. Apa? Post itu apa? POST ya. Gimana? Kenapa? Soalnya kita pakai form ya. Biasanya kalau barang-barang itu nggak pakai form tapi pakai link. Ya, kalau kita bisnis barang itu pakai link. Kenapa pakai link? Soalnya sudah daftar barangnya ya. Daftar barangnya sudah ada, terus ada linknya ya. Tambahkan ke keranjang belanja, itu kalau diklik isinya adalah itu tadi, nama dari web, nama dari kelas, nama dari fungsi, baru URI-nya apa. Tapi karena di sini sudah pakai form, ya kita lanjutkan aja pakai formnya. Sebelumnya post itu ada input, panah lagi, post, buka kurung tutup di belakangnya post. Nama dari postnya apa gitu, misalnya barang ya tadi, ya barang. Dalam petik ya.
Tidak? Kembali ke tadi view-nya. Tuh kan, dikecilkan, dibesarkan. Sudah, itu biarkan. Nah. Apa gitu nulisnya form? Coba teman-teman betulkan. Yang belum ditambahi method tadi karena kita pakai post ya berarti di sini juga methodnya post. Ini PHP-nya belum ditutup ya. PHP-nya belum ditutup. Ditutup dulu PHP-nya, tanda tanya lebih besar. Ditutup PHP-nya. Ditutup PHP-nya. Setelahnya kurung tambah petik kurung habis itu ditutup PHP-nya. Nggak usah titik koma. Enggak, kita nggak butuh titik koma. Karena kita pakai yang satu baris itu nggak usah titik koma. Ya, metode. Dulu. Lanjutannya, kanannya, kanan sendiri. Yang keras tarik, nggak apa-apa, kanan sendiri. Metode. Sama dengan pos. Gimana dibetulkan ini, Rek? Sudah diajari di terus, apalagi yang dibetulkan? Itu belum dibuka, Pak Mas. Gimana ya? Sebelum action. Enggak form. Oh. Itu sebenarnya butuh dikasih petik juga. Ya, sama dengannya action itu sampai setelahnya penutupnya PHP itu perlu dikasih petik 2. Sama dengan ya, sekarang formnya kita buat input dengan tipe X. Dengan tipe teks. Nama, dikasih nama barang. Tadi soalnya kita input postnya pakai barang, berarti juga di sini namanya barang.
Terus dikasih tombol input, type, submit. Itu tadi. Input, type, submit. Dibetulkan, Rek? Ya, gitu aja. Formnya ditutup. Nah, coba dibuka, dijalankan. Sudah dijalankan? Sudah dijalankan? Belum bisa. Terus sudah ganti. Ya, sampean keluar juga dari. Ya, kontrolernya user. Kontrolernya user. Fungsinya adalah wishlist gitu aja. Ayo bantuannya teman-teman.
Belum, Rek, menampilkan formnya belum? Coba dibuka, apa user, controllernya, foldernya namanya apa, folder coordinatornya, aplikasi, terus controllernya, ditulis mas, controllernya, ditulis di webnya, di web browsernya. Ini apa nama fungsinya? Kalau expected, nama file expecting, koma OTT pada baris ke ya. Dia tambah di koma. Tambah. Terus. Oh, setelahnya itu apa? Peti ya. Minta dikasih titik koma. Ya, coba diisi apa gitu. Angka berapa gitu. Ya, submit. Ya, ini sudah ke wishlist tambah ya. Coba ke wishlist lagi. Pergi ke halaman wishlist lagi, di refresh. Sekali lagi Mas, browsernya diperbesar ya Mas. Jangan itu, nanti sampai pindah lagi, dibesarkan browsernya itu loh. 150. Besaran 150. Ya coba ditambahi di dalam view-nya. Sekarang kita tampilkan cookie-nya di bawahnya form itu, di bawahnya form. Mas. Di situ Mas, ya, di situ dibesarkan Mas. Nah, di bawahnya form ditambahi. Apa? PHP. Kode PHP yang lengkap. Mana tanda tanyanya? Oke. Ditulis di situ echo PT2
BR. Karena itu pakai petik satu, maka nggak bisa ditulis di dalamnya, berarti harus di luarnya petik, ditambahi koma, gitu. Di luarnya petik, ditambahi koma, dolar, garis bawah, besar semua, COOKIE. Jadi sama dengan session kemarin ya. COOKIE, kurung kotak, petik-petik, nama dari kukinya apa tadi? Wishlist ya. Wishlist. Nanti kalau ada notisnya enggak apa-apa, biarkan wishlist. Titik koma. Di save, dijalankan. Muncul enggak sih? Di refresh. Enggak apa-apa. Bawah, bawah. Oh, berarti enggak ada ini, belum ada ya. Belum. Lihat kodenya, lihat kodenya. Itu wishlist ya. Coba yang di satunya. Wishlist. Bukan, nama kukinya. Nama kukinya wishlist ya. Base URL-nya coba dihapus. Yang belakang sendiri itu base URL-nya dihapus saja. Komanya dihapus. Coba di save. Kita coba lagi jalankan. Ini di apa? Di refresh. Ditekan tombolnya itu diisi dulu. Nah, kembali ke wishlist. Kembali ke fungsi wishlist. Kembali ke fungsi wishlist. Ini wishlist tambah. Refresh ini. Muncul enggak? Oh, enggak muncul ya. URL-nya saja. Itu kan nggak harus. Ini itu yang garai. Nah, ternyata bukan. Apa ya yang membuat tidak muncul? Jadi wishlist-nya nggak nemu. Wishlist cookie. Wishlist-nya nggak ketemu. Kenapa ya? Ini ada yang tahu kenapa? Cookie-nya tadi di-set. Masuk apa enggak ya? This input post barang.
Tadi nggak ada errornya di halaman itu. Berarti inputnya masuk. Apa ya? Salahnya apa ya? Nggak butuh cookie. Value errornya masuk situ. Di situ nggak ada error. Di situ nggak ada error. Lihat view-nya. View-nya juga wishlist ya. View-nya, Mas. View-nya juga wishlist ya tulisannya ya. Setelah action itu method. Method itu kan cara pengirimannya. Pengirimannya pakai post. Dan tadi nggak error gitu. Method post itu nggak error. Berarti kan keliru. Input type text namanya barang. Oh, nama Mas, name Mas, nulisnya Mas, name bukan nama ya. Ya, coba lagi itu. Ya, lihat diisi. Dikirim. Kembali ke yang tadi, di refresh. Ya, muncul ya. Ternyata gara-gara name. Jadi sama saja dengan session, Anda bisa pakai bawaannya dari PHP ya. Bisa juga pakai tambahan helper dari kode igniter. Tadi set cookie, set garis bawah cookie itu dari bawaannya dari helper yang dibuat oleh kode igniter. Kalau yang aslinya PHP sama mirip hampir 100%. Bedanya di mana saya juga nggak tahu. Set tanpa garis bawah, set cookie gitu tanpa garis bawah. Ya, coba lihat kodenya tadi, Mas. Yang tadi, yang user dengan ya, set garis bawah cookie itu bawaannya helper yang dari PHP set tanpa garis bawah. Jadi set cookie. Nah, ini kita kasih if, Mas. Jadi kalau di atas ini di public function wishlist tambah itu sebelumnya set cookie Anda kasih if dalam kurungnya dikasih empty dalam kurung, dalamnya kasih empty, kurung buka kurung tutup, em pty empty. Kurang besar teman-teman tulisannya, dibesarkan lagi Mas. Udah. Besaran. Ya, 175. Dan warnanya merah itu jadi nggak kelihatan. Empty-nya Mas. Empty-nya dikasih kurung buka kurung tutup. Kurung buka kurung tutup. Kurung buka kurung tutup. Empty itu fungsi Mas ya, loh. Mas, empty itu fungsi Mas. Empty itu fungsi Mas. Empty Mas.
empty itu fungsi ya, kurung buka kurung tutup. Dalamnya diisi dolar garis bawah cookie. Besar semua, Mas. Harus besar semua nama dari variabel. Jadi cookie garis bawah session itu adalah nama variabel ya, yang sudah disiapkan oleh PHP-nya. Jadi kalau sudah disiapkan dan Anda tahu itu nama variabel, nah kita tahu bahwa nama variabel itu besar dan kecil berbeda. Cookie besar semua sama cookie kecil semua itu adalah variabel yang berbeda. Dalam kurung kota Mas di cookie-nya itu Mas, setelah dolar cookie sama kayak tadi kurung kota Mas. Nah, nggak usah diisi ya, kurung kota itu isinya petik wishlist. Sama kayak yang di view tadi ya. Nah, sama wishlist-nya ini kecil semua aja. Oke. Kalau empty, maka set cookie ini dijalankan ya. Berarti setelahnya set cookie Mas, titik koma itu. Setelahnya titik komanya set cookie itu. Set cookie belakang sendiri, baris ketiga 2, belakang sendiri. Enter. Oh. Tab. Else ya, else. Oh. Enter, biar sama kayak atasnya. Else itu enggak usah petik Mas. Enggak usah kurung. Else itu terakhir, enggak usah ada kondisi lagi. Ya, else itu enggak ada kurungnya. Tab. Tab. Gimana kemarin kodenya? PUSH ya, push. Dilihat kode yang kemarin. Push. PUSH Mas, push PUSH. Kurung buka kurung tutup. Dalamnya dolar cookie wishlist itu. Sama kayak atas. Nanti kalau salah tolong dibetulkan Mas ya, penulisannya. Jadi ini sama aja, kalau kemarin pakai session, bedanya di sini pakai cookie. Nah, wishlist itu. Dulu, kecil semua aja. Setelah kurung kotak, koma. Koma. Dolar dis input post barangnya Anda copy. Yang atas tuh. Baris ke 32 itu. Daripada sampai nulis lagi ya, copy. Jadi intinya kalau sudah ada, bukannya kita membuat cookie baru, tapi kita menambahkan barang baru ke dalamnya, gitu ya. Masalahnya, cookie-nya itu bukan array isinya. Ya. Ya. Karena itu yang atas ini juga kita ganti, bukan $dis input post, tapi diganti jadi sebuah array. Jadi kita kasih sebelumnya $dis, baris ke 32, baris ke 32, ARRAY, array, kurung tutupnya setelahnya kurungnya barang ya. Barang petik ya dibuka di situ kurungnya, dibuka di situ. Tutupnya itu setelahnya petik kurung tutup. Ya, sampai tutup lagi di situ kurungnya. Kurung lagi Mas, kurung tutup. Nah, sudah ya. Jadi dis input post barang itu ada di dalamnya array. Berarti kita memasukkan ke dalam list sebuah array ya. Tapi nanti bakal bentrok. Karena sebelumnya yang sudah kita coba tadi sudah kita isi. Ya. Sudah kita isi set cookie wishlist-nya dengan nilai teks biasa ya. Berarti bawahnya kita tambah nih public function bawah Mas. Fungsi baru untuk menghapus ya. Fungsi baru untuk menghapus.
Hapus wishlist. Harusnya sih wishlist hapus ya kalau melihat yang atas. Saya suka yang jelas itu di depan gitu. Yang objeknya ditaruh di depan biar kelihatan ketika pertama kali baca. Ya di bawah. Di bawah kan di enter. Jangan lupa itu sebuah fungsi kurung buka kurung tutup. Kurung kurawal. Ayo mas, diisi dengan slot helper lagi yang URL itu, yang cookie. Slot helper yang cookie itu. Nggak usah URL. Kita nggak pakai yang URL. Nomanya dihapus. Oke, bawahnya delete garis bawah cookie. Ini juga fungsi helpernya dari CodeIgniter ya. Nggak usah besar-besar itu mas. Delete cookie. Kurung buka kurung tutup. Titik koma di belakang ya. Di tengah-tengah itu diisi dengan wishlist. Nama dari cookie-nya ya. Cookie yang mana yang dihapus gitu. Dalam petik ya mas. Wishlist-nya dalam petik. Oke, di dalam view-nya kita lihat view-nya lagi. Jadi ini cuma nambah, hapus, sebenarnya yang dibuat cuma itu. Lalu wishlist yang fungsi wishlist itu cuma tambahan aja, harusnya nggak gitu kan. Wishlist-nya harusnya berupa barang-barang, daftar barang ya. Anda pilih wishlist, ada pencet atau ada tanda bintang, bintang atau apa namanya, hati atau apa dia wishlist-nya itu. Kalau dipencet nanti memanggil fungsi wishlist tambah itu ya, beserta dengan kode barangnya, ID barangnya berapa ya, dimasukkan ke dalam. Belum sudah ke view-nya. Di view-nya itu di wishlist PHP itu bawahnya lagi, atasnya aja, atasnya setelahnya form, setelahnya form, P mas, P paragraf, jangan lupa ditutup. Dalamnya kita isi dengan link Ahref gitu, A spasi Ahref sama dengan copy yang atas itu, dollar base URL itu, yang atas itu, mulai dari petiknya itu sampai petik yang lain. Cuma kita rubah nama fungsinya ya, bukan wishlist tambah tapi wishlist hapus ya. Mas, wishlist hapus mas. Nama fungsinya itu, wishlist tambahnya diganti wishlist hapus. Garis 5 itu loh mas. Ya, kita pergi ke wishlist hapus. Jangan lupa ditutup A-nya. Gimana nutup A? Garis miring A. Nah, di tengah-tengahnya A pembuka penutup itu ada isi tulisan apa? Hapus, wishlist, atau apa gitu. Ya, harus gitu enggak apa-apa. Sudah?
Teman-teman sudah di save? Coba dijalankan view-nya. Oke, error, unexpected kurung kurawal. Coba dilihat lagi. Baris 35. Kita nggak punya 35. Sampai jalankan apa? Coba dilihat tadi. Lihat dulu. Oh, wishlist ya. Ini yang error berarti di controller usernya, baris 35. 35 kurung else. Nah, titik komanya belum sampai Mas. Terus itu titik koma Mas, belakangnya Mas, baris 34. Oke, hapus. Hilang ya, kembali ke tadi. Di refresh. Ya, hilang ya. 1, 2, 3-nya hilang. Ya, sekarang kita submit nomor angka baru coba. Submit. Error. Set cookie expected parameter to be string. Array given. Oh, jadi cookie kalau pakai set cookie enggak mau pakai array ya. Berarti caranya adalah kembali ke solusinya apa ya? Set cookie-nya yang enggak mau array ya. Saya nggak bisa ngeset array ke dalam. Apa solusinya? Apa solusinya? Di anunya Mas, di bawahnya. Oh ya itu ya, benar itu ya. Yang di baris ke-32 itu. Coba di cut Mas, array-nya di cut. Ini uji coba ya, ini kita nggak tahu yang benar kan. Mulai dari array itu sampai sebelumnya koma yang terakhir, di cut. Tulis dolar barang di atas garis ke-30 diturunkan. Boleh? Boleh? Diturunkan, Mas, bukan dihapus. Diturunkan. Di situ boleh, di atas ini boleh ya. Terserah. Dolar barang sama dengan dipastekan yang tadi di-cut. Sama dengan harusnya error tetap kan. Tapi dicoba aja. Titik komanya belum. Titik komanya belum. Kembali ke tadi dulu, kembali ke tadi. Ke view-nya. Yang tadi loh Mas, di dalam browser, kembali ke kiri, refresh, coba dijalankan lagi, isi. Gimana ya? Nggak mau apa ya?
Apa ya? Apa ya solusinya ya? Main post kan mau dimasukin URL. Nah, kalau set cookie-nya ini enggak mau. Apa dibuat kosong? Dibuat array kosong sih, Mas? Array kosong, ya. Dolar barangnya itu di dolar barang baris ke-33, ya. di diganti sama petik-petik, petik-petik, petik-petik. Oke. Bawahnya itu jadi baris ke-33 Anda turun satu. Dolar cookie, dolar garis bawah cookie-nya besar semua. Dolar garis bawah cookie-nya besar semua. Wishlist, dalamnya kurung kotak Mas, dan wishlistnya dikasih petik. Wishlistnya di dalam petik dan kurung kotak, seperti yang di baris ke-32 ini, Mas. Belakangnya sama dengan dolar barang. Oke, coba. Ketika mati. terus. Coba terus sampai bisa. Oke, error unexpected. Also kurung kurawalnya Mas. If-nya tadi isinya lebih dari satu perintah, berarti harus ada kurung kurawalnya di dalam if-nya. Kurung kurawal tutup di situ. Saya ngasihnya kalau biasanya kurung kurawal tutup tuh sebelumnya else itu. Tapi di situ tidak apa-apa. Sama setelahnya if yang kanan sendiri 30 baris ke-32 itu. Baris ke-32 kurung kurawal buka. Coba di save. Hidden lagi. Oke, diisi Mas. Mau, oke, kembali ke kiri. Coba ditampilkan. Refresh. Nah, error tapi enggak muncul. Oh, soalnya ya. Kembali Mas ke view-nya. View-nya. View. Itu bukan echo tapi pakai print R gitu. Print garis bawah R, echo-nya baris ke-8 itu diganti print garis bawah R. Kurung buka, BR-nya dihapus, langsung ngecek dolar cookie bisnis. Kurung buka, kurung tutup sebelumnya titik koma. Coba di sini. Tetap nggak mau ya. Nah, submit. Kembali ke tadi. Refresh. Oke, cookie-nya nggak masuk ya. Berarti padahal kita sudah punya cookie nih. Berarti tadi datanya tidak masuk ke cookie-nya masih kosong.
Nggak bisa. Oke, oke. Masalahnya di situ ya. Cookie nggak bisa nyimpan array ya. Kalau session bisa ya. Masalahnya di situ. Nggak apa-apa, jadi tahu kan. Jadi cara nyimpannya gimana? Ada, bukan menurut saya. Ada cara menyimpan variabel-variabel ke dalam sebuah bentuk string ya. Tapi itu materi yang harusnya nggak saya share. Jadi ada banyak cara sebenarnya ngatasinya ya. Salah satunya pakai penyimpanan yang dibentuk sebagai string. Tapi mungkin itu belakangan. Jadi mungkin ini aja dulu. Kita berhenti di sini dulu. Sudah kelewatan 50 menit. Kita lanjutkan di minggu depan. Pertanyaannya ya, pertanyaannya. Jadi saya ada pertanyaan. Kalau saya tambahin materi lagi kuat nggak? Jadi kayak semester 1, jadi kan sebelumnya saya buat materi ini. Jadi materi saya berikan di setiap pertemuan. Jadi ada materi sama ada pendalaman. Ya, di setiap pertemuan ada materi dan pendalaman. Nah, kalau saya mau materi lagi, takutnya enggak kuat. Kalau di semester 1, akhirnya materinya saya rubah menjadi materi yang mengulang. Gitu. Mengulang materi-materi sebelumnya. Jadi, kalau di semester 3, saya minta Anda yang menentukan nih, materinya apa yang perlu saya ulangi. Karena materi kita sudah banyak nih. Materi apa nih yang perlu diulangi, yang perlu dipelajari lagi, yang Anda belum paham, Anda yang tentukan. Ya, silakan ditulis di grup setelah dibicarakan dengan teman-teman, atau perorangan aja juga nggak apa-apa, perorangan. Jadi saya milihnya bukan yang terbaik, tapi saya milih yang tercepat. Jadi yang paling cepat nulis di grup materi apa, itu yang nanti saya buatkan videonya. Oke? Oke, untuk masalah cookie ini kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jangan Bapak lupa, materinya. Anda punya PR yaitu menentukan hosting gabungan dan mengisi hosting gabungan tersebut dengan kode-kode sesuai dengan yang Anda sudah tuliskan di DFD. Ya. Jadi nanti jadinya di dalam satu web hosting itu satu buah web tentang penjualan, tentang marketplace. Nah, ya itu aja ya. Saya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak materinya. Sudah saya jawab.